ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting untuk kita semua. Bagaimana kuasa setan begitu dengan tingginya telah mempengaruhi sebagian orang untuk bertindak bukan dengan sesuai keinginan Tuhan, tapi sesuai dengan keinginannya mereka masing-masing. Allah masih mempunyai suatu pekerjaan untuk melawan pencobaan. Mereka yang tidak mau menjadi mangsa alat-alat iblis harus menjaga dengan baik segala jalan yang menuju kepada jiwa. Walaupun itu dengan membinasakan orang lain dan lain sebagainya pada waktu zaman dulu itu adalah juga suatu bentuk kasih karunia Tuhan bagi bangsa Israel yang lain, bahwa mereka tuh harus kembali kepada Tuhan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Nah, kita tiba dalam pelajaran ketiga dalam minggu ini, dan tentunya akan membahas banyak sekali kasih Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Dan melalui pelajaran kita pada hari ini, kita akan mendapatkan kekuatan iman agar tetap berserah kepada Allah Sang Pemberi Hidup. Nah, iya ya. Dan tentunya ini sangat cocok untuk kita orang-orang muda agar kita bisa lebih baik lagi dan lebih banyak belajar tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk dalam pelajaran ketiga dengan topik pembahasan keserakahan jalan kepada jiwa. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih dalam, saya mau nanya ke pemirsa yang ada di rumah dan terutama nih Kak Aldo nih. Nah, pernah nggak dikasih satu janji oleh orang tua, tapi harus ada syaratnya? Oh, jadi itu kayak kita bakal dikasih hadiah nih, tapi harus ngelakuin sesuatu dulu. Iya. Ya, mungkin teman-teman di rumah juga pasti pernah lah ya untuk merasakan yang kayak gini nih orang tuanya. Kalau aku pribadi pernah waktu itu, jadi kan lulus sekolah nih, terus kayak dijanjiin kalau misalnya kamu nanti masuk ke universitas tertentu, kamu bakal dikasih motor gitu. Terus aku udah akhirnya giat tuh belajar tuh segala macem, dan puji Tuhannya sekarang keterima di universitas tersebut, dan akhirnya ya udah tinggal tunggu aja sekarang dikasihnya. Nah, betul. Nah, mungkin ada teman-teman di rumah yang sepengalaman sama Aldo tadi. Yoi. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa untuk mendapatkan sebuah janji, tentunya pasti kita akan sangat senang. Walaupun kita sering sekali melakukan kesalahan, tapi pasti dalam syarat itu menjadikan kita sebuah jaminan supaya kita tidak melakukan hal itu berulang kali. Nah, benar banget tuh. Ada juga dalam Alkitab kisah yang menggambarkan kita dikasih sebuah janji, tapi kita harus melakukan sesuatu dulu untuk memenuhi janji tersebut. Nah, di sana diceritakan bahwa Allah murka terhadap bangsa Israel karena ini cerita tentang bangsa Israel ya? Iya, ya, karena perbuatan zinahnya. Iya, benar. Nah, di cerita itu disebutkan bahwa Allah sempat murka dengan bangsa Israel dan menewaskan sekitar 24.000 orang. Wah, itu banyak banget sih. Nah, Benar. di sana diceritakan bahwa Allah itu murka terhadap bangsa Israel karena perbuatan-perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Moab gitu. Mereka mengorbankan korban sembelihan kepada berhala-berhalanya orang Moab gitu. Dan itulah yang akhirnya membuat Allah murka dan membinasakan bangsa Israel. Nah, bagi saya ada satu pelajaran yang sangat penting bagi kita di sini. Jangan sekali-kali kita berkompromi dengan dosa. Nah, dari yang kita sudah diskusikan bersama, aku jadi ingat nih satu ayat dalam Amsal 4 ayat 23. Nah, isinya adalah jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini nih yang disebutkan sebagai anak-anak Allah. Menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan itu adalah hal yang sangat penting agar kita tidak terjerumus ke dalam pencobaan. Nah, itu benar banget tuh. Kehidupan kita, perilaku dan tingkah laku kita akan membawa kita kepada suatu pengadilan. Yaitu pengadilan apa?
surga. Pengadilan surga, benar banget. Di sana kita akan dihukum sesuai dengan apa yang telah kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia. Oleh sebab itu, lakukanlah hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, maka Ia akan mengadilimu dengan kebaikannya, dan kamu akan mendapatkan upah yang indah, janji dari Allah untuk keselamatan kita. Ya, benar banget. Itulah yang perlu dan penting bagi kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita berkompromi dengan kesalahan, dan ikutilah apa yang Tuhan perintahkan, maka itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, benar banget. Pelajaran kali ini seperti sebuah pelajaran yang sangat-sangat luar biasa, karena kita akan berbicara tentang jalan kepada jiwa. Nah, kita akan membahasnya bersama-sama di sini, bersama saya, Ludwig Yosi Zebedeus, dan teman saya. Dan saya, Brian Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Nah, jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya ke dalam kehidupan nyatamu. Nah, dan sepanjang triwulan ini, tema besarnya adalah garis di pasir. Dan kita sudah masuk di pelajaran ketiga dengan judul Jalan kepada Jiwa. Di mana ayat intinya adalah Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku kepada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Ayat tersebut tertulis dalam Bilangan 25, ayat 10 sampai 12. Nah, dari ayat inti ini kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu kepada orang-orang yang berdosa. Ia selalu murka dengan orang-orang yang selalu melakukan pelanggaran atau dosa. Dan di sini kita juga lihat bagaimana Allah begitu dengan cepatnya memberikan kebaikannya kepada orang yang ingin kembali. Nah, benar banget tuh. Emang kadang-kadang ini ya manusia tuh berusaha untuk menjauh dari Allah. Itu kayak aneh banget gak sih sebenarnya? Benar-benar. Namun Tuhan selalu memberikan kita waktu untuk kita kembali kepadanya. Dan sebenarnya itu adalah kebahagiaan bagi kita sendiri. Nah, ada juga nih sebuah kutipan dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 59. Dikatakan, Allah masih mempunyai suatu pekerjaan untuk melawan pencobaan. Mereka yang tidak mau menjadi mangsa alat-alat iblis harus menjaga dengan baik segala jalan yang menuju kepada jiwa. Mereka harus menjauhkan diri dari membaca, melihat, atau mendengar hal-hal yang akan membangkitkan pikiran yang kotor. Pikiran jangan dibiarkan melayang-layang semaunya kepada perkara-perkara yang dihadapkan oleh musuh kita. Nah, dalam kutipan ini kita melihat Allah sedang memberikan kepada kita sebuah pekerjaan di mana kita harus melewatkan diri kita dari jerat-jerat si iblis. Kita harus menjaga dengan baik segala jalan-jalan kehidupan kita. Dikatakan pula bahwa kita harus menjauhkan diri kita dari membaca, mendengar, dan melihat segala kekuasaan iblis agar kita semua dapat terhindar dari pikiran yang kotor, dan pikiran kita jangan pernah sekali-sekali melayang kepada perkara-perkara yang menjerumuskan kita ke dalam pencobaan. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut lagi nih, aku tuh pengen kita ngebaca sebuah kutipan yang terdapat di buku kita, di segmen Pandangan Lain. Iya. Oke, kita lihat dulu ya. Dalam Pandangan Lain tertulis dari C.S. Lewis, seorang penulis dan eseis berkebangsaan Inggris abad ke-20. Di situ dia bilang, karena itulah mengapa orang jahat di satu sisi tahu sangat sedikit mengenai kejahatan. Mereka menghidupkan suatu kehidupan yang terlindungi dengan selalu menyerah. Kita tidak pernah mengetahui kekuatan dorongan kejahatan di dalam diri kita sampai kita mencoba melawannya. Nah, ada juga nih dalam buku Apakah Kamu Tahu? Di situ ditulis, sebuah penelitian yang meneliti tentang persepsi orang Amerika terhadap 10 perilaku moral yang menunjukkan bahwa persentase berikut orang percaya secara moral masih dapat diterima. Ada 61 orang yang
61% orang yang mengatakan itu adalah judi. Lalu ada kohabitasi 60%. Ada juga fantasi seksual 59%. Tinggi. Ada juga melakukan aborsi nih 45%. Ada juga memiliki hubungan seksual dengan seseorang lawan jenis selain pasangan mereka. Ada 42% yang mengarang itu. Ada juga pornografi 38%. Ada juga kata-kata kotor 36%. Ada juga yang bilang mabuk 35%. Hubungan homoseks 30%. Menggunakan obat-obat terlarang 17%. Nah, ini dari kelompok penelitian Barnum Moralytic Continues to Decay 3 November 2003. Itu persentasenya masih tinggi banget ya. Iya, benar. Berarti kan dari bacaan kita yang tadi, kita bisa melihat gitu bahwa kejahatan manusia semakin merajalela makin ke sini. Dan ini membuat banyak orang semakin khawatir untuk keluar ke jalan-jalan. Iya. Nah, mengapa itu semua terjadi? Hal yang paling utama adalah karena kita menyerahkan diri kita ke dalam pengaruh si iblis. Iya, benar. Dibandingkan dengan kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, teman-teman, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting untuk kita semua. Bagaimana kuasa setan begitu dengan tingginya telah mempengaruhi sebagian orang untuk bertindak bukan dengan sesuai keinginan Tuhan, tapi sesuai dengan keinginannya mereka masing-masing. Nah, dalam pelajaran pekan ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kuasa setan dapat menjatuhkan kita dalam pencobaan yang sangat berat. Dan hampir sebagian dari kita jatuh dalam bujukan dan rayuan setan. Dan akhirnya teman-teman, Allah akan sangat senang melihat kita jika kita menjauh dari segala bentuk kejahatan. Ketika ada tindakan yang salah dalam kehidupan kita, hal yang penting adalah bagaimana kuasa setan itu bisa kita hindari dan kita pun dapat tetap berada di jalan yang benar. Nah, sebelum kita masuk nih diskusi dengan Pak Pendeta, kita akan berdiskusi sedikit dalam bagian apakah pendapatmu nih. Oke. Nah, jadi nanti saya akan kasih satu statement, nilai nih Aldo 1 sampai 5. Kalau 1 itu yang paling rusak, kalau yang 5 ya nggak terlalu rusak, nggak rusak lah. Oke. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa ikutan Iya, kali iya. ya. Nah, yang pertama, media, film, dan musik yang bersifat duniawi. Ini merusak atau nggak? Nilai 1 sampai Aduh. 5. Ini agak dilema juga sih sebenarnya, karena kadang-kadang lagu duniawi juga ada yang bagus gitu maknanya, iya nggak sih? Iya. Jadi mungkin kalau buat gue 3 lah. 3 3 lah. setengah. Karena kadang-kadang ada yang bahaya, ada juga kadang-kadang yang baik juga. Sama lah, 3 juga. Oke, benar. Yang kedua nih, teladan dari pemimpin inti yang jatuh dan terbukti munafik. Nah, mungkin pemimpin dan munafik. Aduh, Maksudnya merusak nggak? merusak ya. Kalau menurut gue seorang pemimpin udah pasti harus kasih contoh yang baik dong. Ya kan? Oleh karena tapi biar gimana pun kita juga tahu bahwa mereka juga manusia nggak ada yang sempurna dan kita nggak bisa menuntut mereka untuk selalu berbuat benar terus gitu. Jadi kalau menurut gue mungkin 2 aja dah gitu, karena parah tapi ya kita harus toleransi juga karena mereka nggak bisa sempurna. Oke, yang ketiga nih, seks bebas dan hiburan bersifat seksual lainnya. Aduh, Rusak nggak? Rusak banget. rusak sih ini sih. Zaman sekarang banyak kan. Ya tapi nggak bisa kita hindari juga bahwa itu memang udah menjadi apa ya, jadi suatu hal yang dilumrahkan nggak sih zaman-zaman sekarang ini. Normalisasi. Iya, makanya itu justru makin rusak aja. Iya, benar. Nah, terus yang keempat nih, apatis dan kebosanan, tidak adanya masukan yang baik. Tidak adanya masukan Ya, yang maksudnya baik. nggak ada support system yang baik lah. Ah, Merusak nggak? Atau biasa aja? Atau apatis sih tapi ya. Kalau Iya. apatis menurut gua kadang-kadang kalau kita cuek juga itu nggak benar juga sih. Ya nggak sih? Iya, 3 lah ya. 3 lah. Oke, yang terakhir nih. Ya. Rasionalisasi dosa dengan arogansi intelektual. Jadi terlalu rasional pikirannya. Merusak itu kalau menurut saya. Kalau kita berbicara soal agama ya, soal kepercayaan sama Tuhan, Sangat merusak. merusak sih kalau menurut gua. Karena kalau misalnya kita udah mencoba untuk menggunakan intelektual kita untuk merasionalkan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan firman Allah, yaitu jadi suatu hal yang bertentangan juga dengan keinginan Tuhan. Ya udah berarti udah semua ya dijawab. Nah, Yoi. tapi kan mungkin ada beberapa yang kita nggak pahamin kan. Benar. Jadi mending kita diskusi sama Pak Pendeta aja nggak sih? Yoi, bener banget. Oleh karena itu, Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita semua dan juga sudah hadir Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom, Ya. baik-baik semua ya, apa kabar, sehat?
Puji Baik, Tuhan, baik, pendeta. puji Tuhan. Sehat. Walaupun kita sekarang ketemunya nggak langsung ya, Iya. dari Zoom. Tapi keren, nggak apa-apa. Oke, Pak Pendeta, kita langsung aja ke pertanyaan. Karena ada beberapa pertanyaan yang aku pribadi udah nggak sabar nih buat bertanya kepada Pak Pendeta. Oke. 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 Yang pertama nih, jadi kan setelah kita membahas tadi aku dan Ludwig tentang bagaimana di situasi zaman sekarang ini banyak banget perbuatan dosa yang sepertinya dinormalisasi gitu Pak Pendeta. Nah, pertanyaan aku, gimana caranya kita anak-anak muda pada zaman ini dapat membentengi kehidupan kita dari pengaruh jahat yang semakin banyak dan semakin masif gitu ada di kehidupan kita sehari-hari. Betul. Iya, pelajaran sekolah sahabat kita sekarang kan memperlihatkan pada zaman Musa itu, ya, orang Israel itu dengan orang Moab itu mereka berhubungan sedikit demi sedikit. Lama-lama mereka tidak mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Sudah bahkan di mata Tuhan sudah satu kejahatan yang sangat. Ya, pelajaran kita mengatakan bahwa munculnya Phinehas itu untuk memberikan pelajaran bagi semuanya sehingga Allah juga membinasakan, tadi sudah disebutkan dengan jumlah yang dibinasakan. Nah, apa hal itu bisa terjadi karena mereka itu kan menganggap ya ini biasa orang lain atau negara lain lakukan, mereka anggap bahwa ya kami juga bisa melakukan karena merasa itu dibenarkan oleh situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, walaupun itu sebenarnya adalah bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah sendiri. Jadi pada waktu Allah menginginkan umatnya itu tetap murni, tetap beribadah kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, apapun itu dalam kehidupan mereka, tapi penggodaan-penggodaan itu selalu ada kan, setan nggak pernah mau diam. Jadi menganggap lama tambah lama kebiasaan itu mereka anggap jadi satu hal yang biasa, kejahatan itu menjadi hal yang biasa, yang mereka anggap bahwa bukan lagi kejahatan. Bagaimana caranya kita untuk atasinya? Maka kita perlu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sedekat dengan Tuhan. Jangan lupa, setiap tindakan yang Tuhan lakukan untuk memurnikan kita, walaupun itu dengan membinasakan orang lain dan lain sebagainya pada waktu zaman dulu itu, adalah juga satu bentuk kasih karunia Tuhan bagi bangsa Israel yang lain, bahwa mereka tuh harus kembali kepada Tuhan. Jadi pelajaran kita lebih menekankan kepada bahwa jalan yang harus kita tempuh adalah tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Standarnya adalah Tuhan, apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, bukan berdasarkan kepada kebiasaan, perasaan, orang lain boleh, kenapa saya tidak, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa, ya, dan lain sebagainya. Tapi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau, itu sebenarnya harus menjadi yang harus kita lakukan, begitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih pendeta. Nah, tadi kan saya sama Aldo sempat bahas tentang janji kayak ke orang tua. Oh iya, Nah, iya. seperti yang tadi kita bahas juga di ceritanya bahwa Tuhan masih memberikan janji keselamatan kepada bangsa Israel. Nah, yang aku mau tanya, apakah benar janji keselamatan itu nyata, pendeta? Lalu pertanyaan yang selanjutnya, kalaupun misalkan nyata, apakah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan janji keselamatan itu, pendeta? Mungkin pendeta bisa jawab, pendeta? Iya, janji Tuhan itu kan nyata, ya. Allah itu Allah yang setia. Dan kalau dia sudah berjanji, dia tetap. Yang tidak setia itu kitanya. Ya. Tuhan bilang, kalau kamu begini, ini loh kamu dapatkan, ya. Kalau tadi Aldo katakan, kalau kamu masuk ke ini akan dapat motor gitu kan. Ya, tapi kan gambarannya itu kalau Aldonya main-main aja dan lain sebagainya, akhirnya tidak masuk, kan mana dapat hadiah yang diberikan. Ya. Jadi Allah tetap setia. Yang tidak setia itu kadang-kadang kita manusia, ataupun dalam perjalanan kita bangsa Israel yang tidak setia, sehingga mereka itu melupakan apa yang janji yang Tuhan sudah berikan pada mereka. Bahwa kesetiaan pada Tuhan itu, penurutan kepada Tuhan itu akan bawa satu perubahan bagi mereka, dan janji itu tetap bagi kehidupan mereka. Bukan janji yang ya pokoknya kamu mau ngapa-ngapain, saya tetap jadikan kamu bangsa yang
bangsa yang besar apa semuanya. Tidak demikian kan? Tetap Allah menginginkan bangsa Israel itu jadi patron, jadi contoh bagi orang-orang lain bagaimana sebenarnya Allah memimpin manusia. Allah memimpin umat manusia itu memperlihatkan kepada kita melalui bangsa Israel yang harusnya jadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Tapi kejadiannya adalah kadang-kala bangsa Israel itu ikut dengan standar daripada bangsa-bangsa lainnya. Tadi sudah dibacakan survei yang diadakan oleh Barna tadi. Ya. Orang sudah menganggap hal yang biasa ya, judi itu dianggap hal biasa. 60 berapa persen tadi? 61%. 61% menganggap judi itu biasa gitu. Ya. Kemudian hal lain katakan juga mengenai aborsi, 45% dianggap biasa. Ya. Padahal itu hal yang tidak baik. Judi itu jelas hal yang tidak baik. Ya. Judi itu jelas, aborsi itu jelas hal yang tidak baik. Ya, dan lain sebagainya yang tadi sudah hasil survei Barna itu. Tetapi karena sudah dianggap biasa sehingga tingkat persentasenya itu jadi dianggap ya oke lah. Namanya zaman sekarang ya. Namanya anak muda sekarang, mungkin namanya hidup zaman ini sekarang, sehingga membolehkan satu tindakan kita yang sebenarnya Allah katakan itu tidak boleh. Bagaimana kita menjaganya supaya kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, ingat janji Tuhan. Dan kalau janji Tuhan kita ingat, maka kita pun saya yakin dan percaya akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita menurut kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, dan dibalik itu kasih karunia Tuhan duluan yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Oke, mungkin aku mau lanjut bertanya Pak Pendeta. Dan agak nyambung juga nih sama pertanyaan dari Ludwig. Tadi kan kalau dari pertanyaan Ludwig kita mendapatkan jawaban bahwa sebenarnya janji itu ada. Cuma kadang-kadang kitanya nih yang suka nggak setia. Kitanya nih yang suka badung lah kasarnya. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah apa sih yang harus kita lakukan sebagai umat manusia, sebagai umat yang rentan untuk berdosa, harus lakukan? Bagaimana persiapan aja yang harus kita miliki agar kita itu bisa tetap setia sama Tuhan dan bisa tetap mengabdi setia kepada Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta? Saya menarik dengan judul yang diberikan pelajaran kita yang ketiga ini, ya. Jalan kepada jiwa. Ya. Jadi yang penting itu kita punya hati. Jaga hati kita. Tadi ayat sudah dibacakan oleh Aldo tadi ya. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Jadi kita harus jaga hati kita itu, kemurnian hati kita itu. Kemudian juga kita harus mengerti bahwa Allah itu tahu sebenarnya sampai ke dalamnya gitu, sampai ke dalam hati kita. Jadi jangan di luar sepertinya ya bagus-bagus, karena sebenarnya hatinya berlawanan dengan apa yang keluar dari tindakannya. Wow. Ya. Allah tahu. Jadi kita mintakan untuk jaga hati kita dengan baik, kemudian kita lakukan dengan senang hati bukan karena kita takut. Ya. Kita tahu bahwa kita orang yang memang berdosa, kita butuh kasih karunia Tuhan. Pada waktu keadilan itu datang, pada waktu hukuman kepada bangsa Israel yang melawan itu sampai mati berapa orang itu, adalah saat yang sama juga kasih karunia Tuhan itu kan dicurahkan bagi mereka yang tetap menurut. Ya, bagi mereka yang tetap menurut. Jadi Allah itu adil dan setia dalam segala suatu tindakannya, khususnya bagi kita umat manusia. Ya. Tapi seringkali kita yang kadang-kala lupa akan keadilan Allah dan kesetiaan Allah. Kita harus masukkan itu dalam hati untuk kita boleh hidupkan hari demi hari, untuk kita boleh berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Ada bagian akhir juga dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis itu ya. Hari Kamis ada kutipan yang diberikan di sana bahwa hati harus dibaharui setiap
saat dalam kehidupan kita. Dikatakan hati harus dibaharui oleh anugerah ilahi. Kalau tidak, maka sia-sialah usaha untuk menyucikan hidup. Ia yang mencoba untuk membangun satu tabiat yang agung dan baik tanpa anugerah Kristus adalah sedang membangun rumah di atas pasir. Jadi katakan bahwa itu harus kita jaga hati kita dengan baik, yang harus kita jaga segala sesuatunya, ya, bahwa memang Allah memperhatikan segala apa yang kita lakukan, khususnya juga di dalam hati kita atau di dalam pikiran kita. Oke, baik. Nah, tadi kan udah jelas nih, kalau misalkan yang tadi pendeta bilang harus begini, harus siapkan diri kita. Nah, Siapkan hatinya. Ya, siapkan hatinya. Nah, pertanyaan selanjutnya pendeta yang mau saya tanyain, kalau misalnya tadi kita sudah menyiapkan bagi diri kita sendiri, lalu apa saja cara-cara setan di zaman sekarang yang sangat penuh dosa ini, sehingga setan ini mencoba untuk menggoda kita. Nah, apa saja sih pendeta cara-cara setan yang sangat sering terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita dapat meninggalkan Allah gitu pendeta. Dan mungkin menjadi acuan juga kepada kita supaya kita mungkin bisa berjaga-jaga juga pendeta. Iya, tentunya dia tidak mencoba langsung hitam dengan putih. Ya. Oh, ini hitam kemudian putih langsung kontras itu, enggak, ya. Biasanya setan itu kan mencoba ya sedikit abu-abu, pelan-pelan ya. Yang kita rasa, oh, kalau begini oke, boleh, ya. Oh, kalau hanya ini ya boleh lah, ya. Kalau saya lakukan ini masih boleh. Yang lama-lama kita rasakan itu jadi hal yang biasa, bahkan kita lebih jauh lagi. Ya. Yang seharusnya adalah kita masih tetap dalam konsep kita bahwa ini nggak boleh, ya, ini tidak boleh. Kalau memang nggak boleh, ya udah nggak boleh. Apapun, bagaimanapun, tidak boleh. Harusnya seperti itu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita berprinsip kepada apa yang Allah inginkan bagi kita dan bagaimana kita menjalankannya. Tapi tentunya ini bagi diri sendiri ya, bagi sendiri, tapi juga bagaimana kita menyampaikannya kepada orang lain. Ya, jangan juga kita katakan nggak boleh kita ngotot akhirnya berantem sama orang lain ya. Tuhan juga nggak mau kita berantem kan. Ya, Tuhan nggak mau. Allah mau memang orang lain juga melihat kehidupan kita memang oke, dia memang nggak mau untuk begini, dia memang nggak mau begini, dia teman kita ataupun saudara kita lain tahu bahwa oh mereka memang tidak begini kok. Kenapa? Karena begini. Jadi ada alasan, ada bukti yang diberikan, kita tidak langsung potong. Ya, kamu orang hitam, saya orang putih, gitu ya. Saya orang suci, kamu orang tidak suci, ya, tidak begitu. Kita tetap berada dalam dunia, tetap berada dalam lingkungan sosial, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan seluruh bangsa dan negara kita, dengan orang-orang lain juga, ya. Apalagi zaman sekarang ini, kita juga harus jaga, ya. Tetapi jangan juga kita terpengaruh untuk itu, sehingga kita melupakan apa dari prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi pelajaran yang diberikan bagi kita, jangan lupa loh, jalan itu jalan ke jiwa kita, ke hati kita, yang harus kita jaga, kita bentengi dengan baik. Jangan seperti dalam pelajaran sepasabat ini dalam buku Bilangan. Terima kasih. Oke. Sangat jelas ya, jawaban dari pendeta ya. Nah pendeta, nggak berasa nih, sebenarnya kita masih mau bertanya tapi waktu sudah mau habis nih. Nah mungkin pendeta boleh kasih 1-2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone boleh mengingatnya, serta menguatkan iman kita semua, dan sekaligus mungkin pendeta boleh mendoakan kita pendeta. Baik, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran ketiga dari triwulan ketiga, jalan kepada jiwa, memberikan kepada kita bahwa kita harus menjaga hati kita dengan baik. Pelajaran yang diberikan dari Bilangan pasal 25, bagaimana Allah murka oleh karena kebiasaan yang tidak baik, yang dianggap sebagai hal yang biasa saja, adalah pelajaran bagi kita. Mari kita periksa diri kita, apakah kita juga melakukan hal-hal yang kita anggap biasa, sebenarnya bagi Allah tidak biasa. Mari kita periksa hati kita,
Kita jaga agar kita boleh dapat suci untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan pada waktu Tuhan datang, kita boleh diangkat bersama-sama hidup dengan Dia. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih atas tuntunan Tuhan bagi kami. Biarlah kami boleh selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun mereka, biarlah mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan susah oleh karena adanya pandemi pada saat ini, Tuhan berikan jalan keluar dan menjawab doa-doa mereka. Kami alaskan doa ini dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita. Sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih ya teman-teman. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan dalam hatimu untuk terus membaca Alkitab dari halaman ke halaman, supaya kita semua dapat melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.